Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana seorang muslim seharusnya meneladani, ya, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Ya, maka dari itu, ya, kita lanjut ke pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad di bab 437, ya, ketika kita sedang kesemutan, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, apa yang diucapkan, ya, untuk kita dalam keadaan kesemutan, ya. Nah, termasuk ke hadis 964 dari Abdurrahman bin Sa'ad, ya, menuturkan, menyampaikan, ya, ketika kaki Ibnu Umar, ya, pernah mengalami kesemutan, ya, lalu ada seseorang berkata kepadanya, ya, sebutlah, ya, nama yang paling engkau cintai, ya. Nah, maka di sini Ibnu Umar, ya, menyebut, ya, wahai Muhammad, ya. Nah, ini salah satu syariat kita, ya, yang mana mungkin jarang kita ketahui, ya. Nah, namun walau alam, ya, dilihat dari sanatnya, para jamaah sekalian, dari isnadnya, ada sanat yang di sini, ada sanat yang kurang bagus, ya. Ada perawi yang kurang sikoh, ya. Hafalannya kurang bagus, ya. Tapi insya Allah dari makna hadisnya tidak dipermasalahkan, ya, dari syarah kitab Adabul Mufrad. Jadi insya Allah untuk makna hadis atau dari syariatnya, insya Allah, ya, sahih, ya, benar adanya. Kita lanjut ke hadis 965, ya, dari Abu Musa al-Ash'ari, ya, ia berkata, ya, bahwasannya pada suatu hari, ya, ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam di suatu kebun kurma, ya, di Madinah, ya. Sementara tangan beliau memegang ranting dari setangkai pohon, ya. Nah, setangkai dari ranting pohon, ya, kemudian ditancapkan ke tanah. Lalu seseorang lelaki datang meminta dibukakan pintu, ya. Beliau lalu bersabda, ya, bukakanlah untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga. Ya, maksud dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan surga. Ya, lalu pergilah ia, ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, suatu doa kepada orang yang tepat. Ya. Nah, maka aku bukakan untuknya dan aku beri kabar gembira kepadanya dengan surga. Ya. Lalu seseorang lelaki lain yang kedua meminta dibukakan pintu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukakanlah untuknya, ya, dan berilah kabar gembira tentang surga. Ya. Nah, ternyata yang datang adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, lagi-lagi orang kedua adalah orang yang tepat untuk didoakan tentang surga. Ya. Nah, maka aku bukakan untuknya dan aku beri kabar gembira, ya, tentang surga. Kemudian datang lagi orang ketiga minta dibukakan pintu. Ya. Sementara beliau, ya, dalam keadaan bersandar. Ya, Rasulullah SAW lagi keadaan duduk dan bersandar. Ya. Saya bersabda, ya, bukakanlah untuknya dan berilah kabar gembira dengan surga atas cobaan yang ia alami atau yang akan terjadi. Ya. Lalu aku pergi, ternyata beliau adalah Utsman bin Affan. Ia adalah Utsman bin Affan. Ya. Maka aku bukakan untuknya, lalu aku beritahu kepadanya mengenai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, ya, uh, menanggapi dari doanya Rasulullah SAW, Allah adalah yang maha dimohon pertolongannya, ya, yang ditunggu pertolongannya oleh seluruh umat manusia. Nah, inilah keutamaan dari tiga sahabat, ya, yang mana memiliki kemuliaan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bisa kita lihat, ya, kita highlight di sini bahwa ketika Rasulullah SAW mendoakan Utsman, ya, ada sedikit tambahan atas cobaan yang ia alami atau yang akan terjadi, ya. Jadi beberapa ahli sirah, para jamaah sekalian, salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW, itu yang paling banyak cobaannya, ya, itu Utsman bin Affan. Ya. Kenapa? Ya, terjadinya fitnah, ya, yang paling besar itu zaman Utsman.
ya. Mungkin ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa fitnahnya Abu Bakar juga besar, ya, karena fitnah Abu Bakar itu, ya, terkumpulnya kaum kaum munafik, ya, yang mana mereka itu tak hanya takut kepada Rasulullah SAW, ya. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak mereka yang murtad, ya. Nah, itu salah satu cobaan yang besar juga. Ya, namun cobaan di zaman Utsman berbeda, ya, karena tidak ada lagi sahabat yang senior, ya. Jadi nggak ada sahabat lagi yang mereka takuti, istilah kata seperti itu, ya. Nah, karena sahabat Abu Bakar dan Umar, ya, adalah dua sahabat yang mana para sahabat yang lain menghormatinya lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka ketika Utsman bin Affan naik, ya, banyak mereka yang tidak mentolerir, ya. Banyak mereka yang akhirnya membangkang dan akhirnya menyebar menjamarkan fitnah agar Utsman bisa turun dari tahtanya dan dibunuhlah Utsman. Ya. Nah, itu ada di kisah, ya, sirah para sahabat, ya, bagaimana terbunuhnya Utsman dan juga Ali, ya, dua sahabat syahid. Itulah dua keutamaan atau keutamaan dari tiga sahabat, ya, sahabat Abu Bakar, ya, Umar dan juga Utsman, ya, yang mana diberikan doa tentang kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti doanya Rasulullah SAW ketika menaiki Gunung Uhud. Ya. Dan lanjut para jemaah sekalian di bab 439, ya, tentang syariat berjabat tangan dengan anak, ya. Nah, ini salah satu bagaimana kita mendidik anak kecil itu agar dibiasakan dengan akhlak Islamiyah, ya. Bersalaman, ya, mengucapkan salam, ya, mengucapkan terima kasih, ya, sopan santun dijaga, utamakan waktu sholat, ya. Jaga adab ketika bertemu orang lain, ya, makan secukupnya dan seterusnya. Ya, itu salah satu adab yang ada dalam Islam, ya. Islam memiliki syariat yang mulia, namun bagaimana seorang muslim mempraktekannya itu permasalahan, ya. Jadi zaman sekarang bukan yang salah bukan syariat Islam, yang salah kaum muslimin, ya. Mereka tidak mempraktekkan akhlak Islamiah dengan tepat, ya. Nah, itu jadi permasalahan, ya. Kita masuk ke hadis 966, ya, dari Salamah bin Wardan yang menyampaikan, aku melihat Ibnu Malik, ya, berjabat tangan dengan seseorang, ya, dengan orang-orang, ya, beberapa orang. Lalu ia bertanya kepadaku, siapa engkau? Ya, aku menjawab, aku Maula, ya, bekas bunanya Bani Laif. Ya, lalu dia mengusap kepala aku 3 kali, saya mengucapkan semoga Allah memberkatimu, ya. Barakallahu fiik, ya. Nah, jadi doa barakallahu fiik itu bukan hanya sekedar ucapan kita terima kasih, tapi itu doa, ya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Itu ada makna doanya, ya. Nah, insya Allah, ya, syariat Islam, ya, bahkan ketika kita berterima kasih kita mendoakan saudara kita. Ya, kita masuk ke bab 440, ya, kita merujuk kepada salam, ya, bersalaman, ya. Nah, kita masuk ke hadis 967 dari sahabat Anas bin Malik, maulanya Rasulullah SAW, ya, asistennya Rasulullah SAW, menyampaikan, ya, ketika ada kaum dari Yaman datang, Rasulullah SAW bersabda, ya, wahai kaum Yaman, ya, telah datang, ya, hati mereka lebih halus daripada hati kalian, ya, jadi watak mereka itu lebih halus, ya, daripada kaum-kaum Quraisy, kaum-kaum Muhajirin atau Ansor, ya. Mereka lah orang-orang pertama yang datang untuk membaiat, untuk berjabat tangan, ya. Nah, atau biasanya kalau orang Yaman itu kita dikenalnya dengan Qahtoni, ya, orang-orang asli bangsa Arab. Kemudian kita lanjut ke hadis 968 dari Barra bin Azib, ya. Dia berkata, termasuk dalam kesempurnaan adalah menyapa sama saudara muslim ada menjabat tangan saudara, ya. Nah, maka di hadis ini, ya, dijelaskan dalam kandungan hadis bahwa anjun dalam berjabat tangan sesama muslim adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, ya. Para jamaah harus mengerti sunnah muakkadah itu salah satu kedudukan syariat Islam yang cukup tinggi. Nggak banyak beberapa sunnah yang menyampai kedudukan sunnah muakkadah, ya. Bahkan sunnah muakkadah, ya, para jamaah sekalian, beberapa syariat Islam yang ditekankan itu beberapa ulama itu bahkan para ulama pertengahan abad itu masih berselisih ini hukumnya sunnah atau wajib, ya, seperti hukum sholat witir,
beberapa ulama itu di pertengahan abad ya bisa lihat ya di Fathul Bari atau di kitab ya Majma' As-Shaghir bahwa beberapa ulama itu pada pertengahan abad masih berpendapat witir itu hukumnya wajib ya. Karena apa? Ya, orang yang meninggalkan witir itu diancam oleh Rasulullah SAW dengan orang yang kikir dan juga tidak peduli dengan dirinya. Ya, diancam ya dengan orang-orang yang merugi ya karena meninggalkan witir. Ya, maka beberapa ulama ya berpendapat ketika ada suatu ancaman kepada seorang muslim berarti hukumnya wajib. Ya, itu hukum asalnya dalam masalah usul fikih. Dalam ilmu usul fikih seperti itu. Ketika ada suatu syariat, kemudian syariat itu ketika ditinggalkan ada ancaman, ya, maka itu hukum aslinya wajib. Ya. Namun bisa menjadi sunnah dengan dalil-dalil qat'i, ya, dengan dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang mana menunjukkan bahwa syariat itu tidak wajib. Seperti sholat witir. Rasulullah SAW mengancam para sahabatnya yang tidak melakukan sholat witir. Namun, di sisi lain Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya ketika meninggalkan witir. Ya, bahkan Rasulullah SAW beberapa kali meninggalkan witir. Berarti ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Seperti apa? Sholat tarawih juga. Sholat tarawih Rasulullah SAW bahkan lebih banyak meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Agar para sahabat dan juga kaum muslimin tidak menganggap sholat tarawih itu wajib. Nah, itu faedahnya. Ya. Nah, seperti sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Ya. Idul Adha dan juga Idul Fitri, ya, Rasulullah SAW menyampaikan itu tidak wajib. Ya. Nah, agar kaum muslimin tidak menganggap itu suatu yang haram untuk ditinggalkan, ya, dan seterusnya. Ya, seperti dalam perjabat tangan. Ya. Pejabat tangan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini beberapa pendapat dari sini biasanya apa namanya mazhabnya Hambali ya para jamaah sekalian. Hmm. Nah, itu yang bisa kita dapat dari syariat-syariat Islam ya. Nah, inilah gunanya ilmu usul fikih ya, bisa menentukan suatu hukum dalam suatu syariat dengan tepat insya Allah. Kita lanjut ke bab 441 ya. Nah, seorang perempuan mengusap ya, kepala anak kecil laki ya. Di hadis 969 dari Ibrahim bin Mazruk Al-Thaqafi ya, ini salah satu bani yang besar nih. Bani Thaqafi ya, di tanah Arab yang menceritakan kepada kami ya, nah, para sahabat Abdullah bin Abil Aswad ya. Dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku ya, yang mana dia dulu adalah budaknya Abdul bin Zubair, ya, salah satu sahabatnya Rasulullah, sahabat Rasul yang tinggi. Ya. Kemudian diambil menjadi bawahannya Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, salah satu khalifah Islam yang zalim. Beberapa ulama menganggap ia bukan seorang yang muslim. Yang menuturkan bahwa Abdul bin Zubair mengutusku kepada ibunya, yaitu Asma bin Abu Bakar, ya, binti Abu Bakar. Lalu aku memberitahu mengenai Al-Hajjaj terhadap mereka. Maka Asma mendoakanku dan mengusap kepalaku. Ya. Nah, saat itu aku sudah seorang anak yang belum dewasa. Ya. Aku adalah seorang anak yang belum dewasa. Jadi nggak masalah ya dalam syariat Islam. Ya boleh. Nah, bagi wanita solehah mengusap ya anak kecil laki-laki ya sebagai syariat Islam. Ya. Namun bisa dilihat dari hadis ini bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Sanatnya ada yang terpotong. Ada perawi yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Ya, untuk apa? Biasanya para jamaah sekalian, perawi yang tidak disebutkan itu karena perawinya nggak tikoh, nggak kuat, makanya dipotong. Ya, dan hadis ini doif. Ya. Namun maknanya soheh. Ya. Kenapa? Karena kalau maknanya nggak soheh, biasanya dijelaskan. Tapi hadisnya doif. Ya. Kalau hadis doif untuk apa? Kaum awam itu nggak boleh dipakai ya, para jamaah sekalian. Tapi maknanya boleh diambil. Kita lanjut ke bab 442 berpelukan ya. Bagaimana dengan syariat Islam ya batasan dalam berpelukan atau syariat dalam berpelukan. Nah, dari Ibnu Aqil ya. Ini salah satu nama yang bagus ya. Ibnu Aqil ya. Aqil itu orang yang berakal ya. Kalau Aqil ya maha mempunyai akal ya. Yang menguasai akal itu Allah. Ibnu Aqil ya bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepadanya yang menurunkan bahwa ia mendengar dari hadis dari seorang sahabat
Aku lalu membeli unta dan melakukan perjalanan yang cukup jauh, yang bahkan berbulan-bulan. Ya. Ketika aku tiba di negeri Syam, ya, Masya Allah, dari Syam aja itu masih jauh banget. Ya. Syam ke Madinah itu jauh. Kalau sekarang Syam itu kan Irak, Irak ya. Ternyata sahabat itu ada Abdul bin Unais. Ya, lalu aku mengirim seorang utusan kepadanya bahwa Jabir berada di pintu. Ya. Utusan itu kembali, lalu ia bertanya, Jabir bin Abdullah maksudmu? Ya. Aku menjawab benar. Ya, salah satu sahabat Rasulullah. Ya. Maka keluarlah Abdullah bin Unis lalu memeluk. Ya. Kemudian ya, aku berkata, aku dengar satu hadis yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ya. Aku khawatir kalau aku wafat, ya, atau engkau yang lebih dahulu wafat. Lalu Abdullah bin Unis berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan hambanya, ya, nanti di padang mahsyar, yaumil akhir, ya, mengumpulkan hambanya dengan hambanya itu dalam kondisi tidak berpakaian, ya, dan juga tidak dikhitan, ya, dan juga tidak membawa apapun, tangannya kosong. Ya. Maka aku bertanya, apa itu yang dimaksud dengan tangan yang kosong? Ya. Lalu beliau menjawab, ya, mereka tidak membawa apapun, ya. Lalu dia memanggil, ya, mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh. Ya. Saking heningnya padang mahsyar itu, ya, suara sedikit pun, ya, akan terdengar sampai jarak yang sangat amat jauh. Nah, dan kemudian, ya, ia melanjutkan sabdanya, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengatakan akulah yang raja. Ya, tidak selayaknya penghuni surga masuk sementara penghuni neraka ada yang menuntut kezaliman atasnya. Maksudnya apa? Ada seorang penghuni neraka yang waktu hidup pernah dizolimi oleh penghuni surga, ya. Maka orang tersebut tidak akan masuk surga sebelum ia akan dikisos, ya, yaitu dikontor, ya. Dan tidak selayaknya, ya, penghuni neraka masuk ke dalam neraka sementara ada orang dari penghuni surga yang menuntut atas kezolimannya di dunia, ya. Nah, jadi bisa kita lihat, ya, kalau kita zolim kepada orang lain, orang itu nggak ridho sampai dia meninggal, nggak bakal itu kita masuk surga kecuali ntar dia kisos, ya. Nggak bakal itu, ya. Jadi berhati-hati dalam kita berbuat, jangan sampai dia nggak ridho sampai akhir hayatnya, ya, yang nanti akan kita ditagih atas nggak ridhonya dia, ya. Hati-hati dalam kita berbuat kezoliman. Ya, lalu bertanya lagi kedua kali, ya, Jabir bin Abdullah, ya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang tidak berpakaian dan tidak membawa apa-apa? Ya, Rasulullah SAW menjawab, ya, engkau memang tidak berpakaian, ya, engkau tidak membawa apa-apa, namun yang engkau harus bawa itu adalah kebaikan dan juga keburukan. Ya, itu yang nanti akan ditimbang, ya. Nah, ini dia, ya, bagaimana Anda pernah jelaskan dalam pembahasan akidah wasitiyah, ya, bahwa ulama apakah di YouTube anak-anak share waktu itu, ya, tentang bagaimana nanti di kontoroh itu, ya, semuanya akan dibalaskan, ya. Jadi berhati-hatilah dalam kita berbuat dan juga berucap, karena sebuah perbuatan kita itu pasti dibalas. Ingat para jemaah, semua perbuatan kita, mau kepada Allah, kepada manusia, kepada hewan, kepada tanaman, itu pasti dibalas, pasti, dan pasti dicatat, itu pasti, ya. Bahkan yang ada di dalam hati kita, ya, itu dicatat, ya. Amal itu kan ada amalan hati, ada amalan perbuatan, duanya itu pasti dicatat. Jadi berhati-hatilah dalam kita berbuat, ya. Nah, makanya, ya, kata Rasulullah SAW, khairun nas man a'rafa bi anfusihim, ya. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tahu keadaan dan kekurangan dirinya, ya. Itu orang yang terbaik, salah satu orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW sahih, ya. Nah, maka kita, salah satu syariat kita apa? Muhasabah, muqarabah, dan juga uh, mudarobah, ya. Tiga amalan yang harus kita jaga dalam diri kita, ya. Muhasabah itu menjaga atau mengintrospeksi diri kita sehari-hari. Seperti Rasulullah SAW melakukan, ya, ketika ia bangun malam dan menangis
atas segala perbuatan yang ia ingat. Nah, kita lanjut pada jemaah sekalian. Di bab 443 seorang lelaki mencium putrinya, termasuk ke syariat yang lain. Di hadis 971 ya, dari Aisyah binti Tolha, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, tidak ada seorang pun lebih mirip, ya, bicaranya, tutur katanya di Rasulullah SAW selain Fatimah. Ya. Bila mana ia menemui Rasulullah, ya, maka beliau bangkit dan menciumnya. Ya. Kemudian mempersilahkannya duduk. Sebaliknya, ya, bila mana Rasulullah SAW datang kepada Fatimah, ya, di kediamannya Abu Bakar, ia bangkit dan menggandeng tangan beliau, kemudian menyambut dengan hangat, ya. Mencium tangan beliau dan juga mendudukkannya di sebelahnya. Ketika ia datang menemui Rasulullah SAW saat beliau sakit, ya, yang mulai pada tanggal 7 Rabiul Awal itu, ya, beliau sakit, ya, pada hari Kamis menjelang beliau wafat, beliau pun menyambutnya dengan hangat dan mencium. Ya, ini hadis yang pernah kita lewati, ya. Salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu Fatimah radhiyallahu anha, ya. Nah, kita lanjut ke bab 444, ya. Di hadis 972, ya, dari Ibnu Umar, ya, ia menyampaikan, ya, kami pernah, ya, dalam keadaan perang, lalu orang-orang bergerak menyingkir, ya. Kami berkata, bagaimana kita bertemu Rasulullah SAW padahal kita telah melarikan diri. Maka disinilah karena perbuatan para sahabat yang melarikan diri, turunlah ayat, ya, illa mutaharrifal lil qital, ya. Nah, kecuali orang-orang berbalik untuk taktik perang, ya. Jadi kalau dalam perang para jamaah sekalian, itu kan perintah Rasulullah, ya. Rasulullah SAW itu pasti memanggil para sahabatnya untuk diwasiatkan untuk berperang. Dan itu nggak boleh mereka tolak. Kemudian saat perang mereka itu nggak boleh kabur. Ya, maka beberapa sahabat itu malu. Ya, bagaimana kalau kita tuh melarikan diri, sedangkan kami itu nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW dengan hal itu. Ya, nah, maka para sahabat pun berkata, ya, nah, kita tidak akan ke Madinah supaya tidak ada seorang pun melihat kita. Ya, kemudian kami berkata, ya, ya, bagaimana kalau sekiranya kita ke Madinah? Ya, lalu Rasulullah SAW keluar saat sholat subuh, ya. Nah, kami berkata, kami adalah orang-orang yang melarikan diri, wahai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, bukan. Kalianlah orang-orang yang akan kembali kepada perang. Maka kami lalu mencium tangan Rasulullah SAW dan aku, ya, kelompok kalian. Ya. Nah, jadi di sini, ya, para sahabat yang melarikan diri, ya, mereka telah berjuang. Ya. Bukan semerta-merta mereka meninggalkan perang. Maka di sini Rasulullah SAW, ya, mengampuni mereka dengan, ya, sabdanya dengan ayat, ya, dari surat Al-Anfal ayat 16, ya, illa mutaharrifan lil kita, kecuali orang-orang yang balik untuk, ya, memikirkan perang setelahnya, ya, lagi pada perang Badar, ya, kemudian perang perang besar, ya, mereka mau nggak mau harus mengulur waktu, ya. Nah, nah, inilah, ya, bagaimana para sahabat itu mencari perlindungan kepada Rasulullah, ya, kemudian mengkhawatirkan atas ke dirinya sendiri, ya, itu nggak masalah, ya. Maka dalam makosid syariah, ya, hifzu atau penjagaan yang paling besar dalam syariat Islam itu apa? Hifzun nafas, ya, setelah hifzuddin, ya. Setelah menjaga agama, ya, penjagaan yang wajib kita jaga dalam Islam, ya, dari 5 makosid syariah paling besar itu adalah hifzuddin, hifzun nafas, baru hifzul mal, ya. Menjaga diri itu salah satu syariat Islam, ya. Jadi nggak masalah, ya, para jamaah sekalian. Nah, maka dalam saat ini, ya, mencium tangan Rasulullah SAW, ya, yang mulia, ya, dan tangan para ulama, ya, yang mana mempunyai sikap robani, ya, kan, tapi hanya apabila dipenuhi syarat-syarat, ya, disebut dalam kitab Alamatu Albani, ya. Nah, jadi boleh kita mencium tangan dengan syarat-syarat tidak dijadikan kebiasaan, ya. Jadi nggak biasakan kalau, ya, kata muridnya, ya, cium tangan, ya, seakan-akan berlebihan, ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak dikendaki kepada orang yang sombong.
Ya, kalau kita mencium tangan kita tahu orang ini sombong, kikir, jangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tidak menjadikan pengingkaran, ya, dalam berjabat tangan. Jadi jangan sampai karena kita mencium tangan kebiasaan, kita lupa syariat yang lebih utama itu kita menjabat tangan. Ya. Nah, itulah tiga syarat dalam mencium tangan. Ya. Harus tahu batasannya dalam Islam. Ya. Kalau itu menjadikan kebiasaan atau kita tahu itu, oh ini syariat Islam nih, cium tangan. Jangan. Yang lebih utama itu syariat kita adalah berjabat tangan. Ya. Harus kita ketahui kedudukan dalam bersyariat. Terlanjut ke hadis 973 dari Abdullah bin Razin, ya, menceritakan kepada Ataf bin Khalid, dia berkata, kami berjalan melewati dusun Ar-Rabadah. Lalu kami diberitahu disinilah Salam bin Aqwa berada. Ya, maka kami temui dia dan kami beri salam. Ya. Dia lalu mengeluarkan kedua tangannya, lalu berkata, aku telah berbaiat pada Rasulullah SAW dengan kedua tangan ini. Ya. Lalu dia mengeluarkan telapak tangannya yang besar seperti telapak kaki unta. Lalu kami menghampiri dan mencium. Nah, ini boleh ya. Nah, Allah alam ya. Karena inilah bagaimana para sahabat itu menghormati dengan sahabat yang lain yang lebih tinggi derajatnya atau bahkan ya sahabat-sahabat yang apa namanya yang di Baitul Atof ya. Dan lupa namanya di mana rumah itu adalah rumah pembelajaran pertama kaum muslimin. Yang mana pada saat itu kaum muslimin itu hanya belajar pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kedudukan sahabat itu berbeda ya seperti Abu Bakar, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah ya, sahabat-sahabat yang sudah mendahului ya mereka dalam keislaman dan juga ketakwaan ya, yang mana tidak ragu terhadap keputusannya Rasulullah SAW, tidak ragu terhadap ya wahyu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka berbeda pada jamaah sekalian? Ya, kita harus ketahui Rasulullah SAW ya, diberikan wahyu beberapa kali, ya, seperti pada awalnya apa? Surat Al-Alaq, dengan surat Al-Mudathir. Rasulullah SAW itu masih takut, belum punya kekuatan, ya. Nah, walaupun sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Mudathir itu untuk menegakkan diri dia, ya. Kun fa'anzir, tegakkanlah dirimu dan ya peringatilah kaum-kaummu itu. Ya. Tapi begitu, ya, Rasulullah masih belum bisa, ya, dengan tegapnya untuk berdakwah. Ya. Maka para sahabat yang mana pada saat itu hanya berhitung belasan, mereka lah orang-orang yang bisa percaya kepada Rasulullah. Ya, pada saat itu pada Rasulullah masih keadaan terpuruk, dijauhi oleh kaum Quraisy, dihina, diancam untuk dibunuh. Tapi mereka tidak gentar. Ya, maka mereka itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, kita lanjut ke hadis 974 ya, dari Ibnu Jud'an ya. Sabit berkata kepada Anas bin Malik ya, apakah engkau pernah menyentuh Rasulullah SAW dengan tanganmu? Lalu Anas bin Malik menjawab, ya tentu iya. Lalu Sabit mencium tangan Anas bin Malik. Ya, ya tentu ya, karena maulanya Rasulullah dan juga salah satu anak angkat yang sangat disayangi oleh Rasulullah yaitu Anas bin Malik. Ya, kemudian kita lanjut ke 445 mencium seorang lelaki. Ya, bagaimana dengan syarat ini? Ya, Matar bin Abdurrahman Al-A'naq ya menceritakan kepada Musa bin Ismail ya, mereka berkata ya, seorang perempuan dari Syabah ya Abul Qais yang bisa dipanggil dengan Ummul Aban ya menceritakan bahwa kakeknya Al-Wazi bin Amir ya, kami datang lalu ada yang berkata itu Rasulullah ya, lalu ya memegang kedua tangannya dan kaki beliau lalu kami menciumnya ya. Nah, dalam hadis ini beberapa ulama ya tidak menjadikan hadis ini dalil ya, tidak menjadikan hadis ini rujukan terhadap bolehnya seorang perempuan mencium tangan seorang lelaki ya. Kenapa? Nah, ini seperti yang Anda sebutkan ya, bukan hanya doif dalil ini, tapi makna hadisnya itu diragukan ya. Kalau sampai ada makna hadis ini yang berbohong, maka hadis ini sudah turun kepada maudhu ya. Hadis apa maudhu? Hadis palsu ya. Hadis yang nggak bisa dijadikan dalil ya, seperti dongeng. Nah, kita lanjut ke hadis 976 dari Zakwan
dari Syuaib. Ia berkata, aku melihat Ali mencium tangan dan kedua kaki Al-Abbas. Nah, lagi-lagi hadis ini doif ya. Nah, jadi kita bisa ambil hikmahnya, batasan dalam kita menghormati orang itu mencium tangan. Kalau sampai lebih, doif, boleh. Nggak boleh ya. Sampai mencium kaki itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Bahkan kepada kedua orang tua itu nggak boleh. Ya. Ada hadis yang lain bahwa mencium kaki itu, ya, untuk kita menghormati berlebihan itu nggak boleh kepada siapapun. Bahkan kepada Rasulullah SAW ya, yang tadi dijelaskan aja hadisnya doif tidak boleh menjadi rujukan. Ya, apalagi kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 466 ya, berdirinya seseorang untuk mengagungkan, menghormati orang yang ingin diagung-agungkan lah, ingin dilebih-lebihkan untuk pengagungan. Ya. Nah, suatu ketika Muawiyah ya, muncul sementara Abdullah bin Amir dan Abdullah bin Zubair saat itu sedang duduk. Maka berdirilah Abdullah bin Amir, sedangkan Abdullah bin Zubair tetap duduk dan dia lebih berwibawa daripadanya. Ya. Lalu Muawiyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang senang jika hamba-hamba Allah diberi penghormatan, maka hendaklah ia menempati rumahnya di neraka. Ya. Orang yang berlebihan dalam meminta penghormatan, tempatnya Allah janjikan dalam neraka. Ya. Jadi nggak boleh kita meminta penghormatan yang berlebih. Nggak boleh ya. Karena itulah sikap-sikap penghuni neraka. Ya. Ya, banyak dijelaskan itu sebagai pintu keburukan, ya, pintu orang-orang sombong dan yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke bab yang berbeda, ya. Nah, sampai hadis 976, 77, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya, tentang bentuk penghormatan atau cara memberi salam dalam Islam. Ya. Tidak ada ya, para jamaah sekalian. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 447, ya. Awalnya, ya, atau uh, awal mu, awal mula, ya, syariat salam ya, dalam Islam. Ya. Seperti yang kita tahu, ya, salam itu adalah hak Muslim kepada Muslim yang lain. Apa itu hak? Kewajiban yang wajib ditunaikan. Ya. Menjawab salam itu adalah kewajiban. Nah, kita lihat di hadis 978 dari sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam, ya, alaihissalam dalam bentuk dan tingginya adalah 60 hasta, yaitu 30 meter. Lalu Allah berfirman kepadanya, pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, itu para malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkanlah apa salam yang mereka ucapkan kepadamu. Ya, apa yang dijawab dengan salam yang diucapkan oleh Adam. Ketika itu adalah ucapan salammu dan salam keturunanmu. Maka jadikanlah salam ini syariat dalam keturunanmu juga. Ya. Lalu Adam mengucapkan assalamu alaikum. Maka para malaikat menjawab assalamu wa alaika warahmatullah. Ya. Kalau kita sekarang ya, waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Nah, mereka memberi tambahan warahmatullah. Maka setiap ya yang masuk surga adalah seperti bentuknya. Maka makhluk selalu berkurang ya bentuknya sampai sekarang. Ya. Nah, ketika orang menjawab salam, ya, jangan engkau kurangi apa yang diucapkan dari awal. Ya. Ketika yang mengucapkan salam yang pertama kali, assalamualaikum, maka jangan ya kita minimalkan menjawabnya waalaikumsalam. Ya, kalau yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita nggak boleh jawab kurang dari itu. Tapi kalau kita dengar salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita nggak boleh menjawab kurang dari tiga ucapan salam tersebut. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi penghuni akhir zaman yang mana mengurang-urangi jawaban salam. Ya. Nah, inilah bagaimana syariat salam turun. Ya. Dari zaman Nabi Adam, syariat salam itu sudah menjadi kewajiban seorang Muslim. Ya. Antara Muslim yang lain. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan syariat tersebut? Salah satu syariat yang ada pada zaman dari zaman Nabi Adam, ya, seperti doa, ya, sodako, ya, dan apalagi syariat dari zaman dahulu puasa, ya, itu syariat-syariat tidak pernah hilang ya, dari zaman Nabi Adam. Ya.
lanjut para jamaah sekalian, ya, ke bab 48, ya. Nah, bab menyebarkan salam. Ini yang kita dengar ya. Di hadis 479, ya. Nah, jadi Al-Barra ya berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam agar kalian selamat. Ya, afsus salama bainakum. Ya, afsus salama taslamu. Ya. Ya. Sebarkanlah salam, maka kalian akan selamat. Ya. Ini hadis yang hasan. Ya, yang mana ada, kenapa hasan? Karena ada hadis yang lebih sahih di sanadnya. Ya. Jadi hadis ini sebenarnya sahih, cuma ada yang lebih sahih sanadnya, jadi dia turun. Ya. Nah, apa nih mas salam selamat dari sini? Itu selamat dari kebencian, perpecahan, ya, iri, dengki, hilangnya apa syirik kecil yaitu penyakit dalam hati, ya. Maka sebarkanlah salam agar penyakit-penyakit kalian itu yang ada dalam hati, kebencian, perpecahan itu hilang, ya. Maka sebarkanlah salam, ya. Salah satu pintu untuk kita menjaga silaturahim, ya. Di hadis 190 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu akan menjadi orang yang beriman. Jadi nggak mungkin orang masuk surga tapi dia nggak beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan nggak bakal orang itu beriman kecuali dia saling mencintai saudaranya satu sama lain. Ya. Nggak mungkin orang sikap orang beriman itu sikapnya benci 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 suzon suzon, nggak mungkin. Itu bukan sikap orang beriman. Ya. Nah, ala adullukum ala ma tuhibbu nabih. Ya. Mau nggak kalian aku berikan, ya, beriman hingga kalian bisa saling mencintai, ya. Mau nggak aku berikan gimana kalian itu bisa saling mencintai di antara kalian? Qalu bala. Maka kata para sahabat, tentu, ya, kami ingin, ya Rasulullah, ya. Afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, jadi kalau kita mau saling mencintai, pintu pertama itu sebarkan salam. Yang mana orang yang menyebarkan salam akan membukakan pintu tahabbah, ya, mahabbah, kecintaan. Ketika orang mempunyai sikap kenci, ya, gampang mencintai orang lain, ya, gampang menerima orang lain, dia nggak mungkin punya sikap benci, ya. Maka itu salah satu bentuk atau salah satu sikap penghuni surga, ya. Karena nggak mungkin orang beriman, penghuni surga itu mempunyai sikap gampang benci kepada orang lain, nggak mungkin, ya. Jadi kalau kita punya sikap gampang benci kepada orang lain, itu kita tanda-tanda bahwa kita jauh, masih jauh dari surganya Allah. Pertanyaan, siapa yang ingin jauh dari surganya Allah? Nggak ada kan? Maka hilangkanlah rasa benci kepada orang lain, ya. Belum tentu orang yang kita benci itu lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Bisa jadi kita yang lebih buruk daripada dia. Jadi hilangkanlah sikap benci, dengki, ya, dan yang berkesinambungan di hal-hal tersebut. Yang kita lanjut ke hadis 181 dari Abdul bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, oh budur Rahman, beribadah kepada Allah. Ya. Wa imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa afsus salam, ya, dan sebarkanlah salam. Tadul khulujan takalul jinan. Maka akan pasti masuk surga. Ini janjinya Allah. Ya. Nah, bagaimana kita mempraktekannya itu tergantung kepada kegigihan atau keinginan kita dalam beramal soleh. Ya, kita lanjut para jamaah sekalian di bab selanjutnya, ya. Siapa yang memulai salam terlebih dahulu? Di bab 449, ya, ini salah satu pertanyaan yang mana sebetulnya syariat ini, ya, dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu ada dijelaskan. Nah, dari hadis-hadis ini didapatkan, ya, siapa yang mengucap salam terlebih dahulu, ya. Kemudian bagaimana tata cara dalam mengucapkan salam, ya. Dari hadis 182 dari Busair bin Yasar berkata, tidak ada seorang pun yang memulai atau menulis salam kecuali Ibnu Umar yang memulainya, ya. Nah, jadi siapapun yang kalian ingin lebih baik, ya, dalam beramal soleh, kalianlah yang mulai salam dahulu, ya. Nah, jangan menunggu, ya. Mulailah kalian dalam mengucapkan salam, ya. Nah, sebab apa manusia yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang mendahului untuk mengucapkan salam, ya.
Nah, itu sikap orang yang mau menghormati, ya. Mau kita lanjut ke hadis 183 dari Abu Zubair mengabarkan kepada Ibnu Jurayj, ya. Nah, yang mendengar Jabir berkata, orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan. Nah, jadi orang yang lebih tinggi, ya, karena mengucap salam kepada orang yang lebih rendah. Keadaannya, orang berjalan mengucap salam kepada orang yang duduk. Nah, dan kedua orang yang berjalan, ya, salah satunya dari mereka mendahului salam, dialah yang terbaik. Makanya para jamaah sekalian, dalam bab tazkiyatun nufus, ya, atau akhlak, ya, dalam kitab Akhlakul Karim, ya, mazhab Hambali, ya, orang yang duduk itu enggak apa ya, kurang bagus mengucap salam kepada orang yang lagi berjalan, ya. Itu pernah Anda dapati ketika anak kuliah, ya, anak mengucap salam sedangkan anak lagi keadaan duduk kepada seorang dosen, gitu. Maka ya dinasihati, ya, lebih baik mengucapkan salam itu kepada orang yang sedang berdiri daripada orang yang duduk mengucapkan salam. Jadi adabnya, ya, ketika kita tahu nih, ya, kita lagi keadaan lebih tinggi daripada mereka, kita lah yang mengucapkan salam, itu yang lebih baik. Nah, itu seharusnya, kalau itu seharusnya, ya. Jadi keadaan yang lebih tinggi itu mengucapkan salam kepada keadaan atau kedudukan orang yang lebih rendah. Begitulah syariat Islam mengatur segala bentuk amal soleh, ya. Bahkan dalam mengucapkan salam. Terlanjut ke hadis 194, ya, dari Nafi, ya, bahwasannya Ibnu Umar mengabarkan kepadanya, ya, itu seorang laki dari Muzainah, ya, mempunyai persahabatan dengan Rasulullah, ya, yang mana ada kantong kurma, ya, pada seorang laki dari Bani Amr, ya, bin Auf, yang mana berkali-kali bertengkar dengannya. Lalu ia berkata, aku menemui Rasulullah SAW sehingga beliau mengutus Abu Bakar bersama. Ya, lalu ia berkata, setiap orang kami jumpai, ya, selalu memberi salam kepada kami. Lalu Abu Bakar berkata, tidakkah engkau melihat orang-orang mendahului memberi salam sehingga mereka mendapatkan pahala? Nah, maka dahulilah mereka dengan memberi salam. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala. Ya. Inilah bagaimana keutamaan orang yang mendahului salam. Ya. Dia akan mempunyai pahala yang lebih. Ya. Maka inilah, ya, ketaatan, ya, kita kepada Allah, ya, keimanan, ketakwaan kita dilihat juga dari amal soleh kita. Ya. Kalau amal soleh kita setengah-setengah, ya, atau niatnya kurang bulat, ya, ya, itu cermin dari iman dan juga takwa kita. Bahkan dalam mengucapkan salam. Ya. Nah, kita lanjut ke bab ke hadis 195, ya, dari Abu Ayyub yang menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Atau menghajar lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Sehingga keduanya bertemu lalu yang satu berpaling darinya dan yang lain berpaling darinya juga. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang mendahului mengucapkan salam. Ya. Nah, lagi-lagi untuk memperbaiki hubungan, maka ucapkanlah salam. Kita lanjut ke bab 450, ya, sampai uh, hadis 495. Para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang salam, ya. Kita masih bab syariat salam, ya. Belum kita masuk kepada keutamaan salam. Tanya Ustadz, Assalamualaikum. Salam, ya, tafadhol. Eh, kalau salam ke apa yang agamanya bukan Muslim apa Ustadz? Nah, ini banyak, ya, apa namanya, perintah atau praktek dari Rasulullah SAW, ya, tentang apa namanya, bagaimana mengucapkan salam kepada yang sebagai non Muslim, gitu. Nah, tapi walaupun di Indonesia itu kita udah biasa, ya, assalamualaikum assalamualaikum, gitu, ya. Nah, biasanya Rasulullah SAW itu mengucapkan kepada orang kaum Yahudi itu waalaikum, ya. Jangan assalamualaikum, ya. Assalamualaikum itu, jadi kalau para jamaah sekalian, kalau menghilangkan satu huruf aja, lamnya hilang itu,
itu artinya keburukan bagimu, jangan. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Maka ya kalau kita mengucapkan kepada orang yang non Muslim itu waalaikum aja, nggak masalah. Ya. Waalaikum itu boleh ya. Apa artinya? Dan ya segala atasmu ya. Kalau engkau berbuat seperti itu ya itulah yang engkau akan raih gitu. Itu yang dimaksud dari waalaikum. Ya, kalau kita kan assalamualaikum nih kan keselamatan bagi sesama muslim ya. Berbeda maknanya. Ya, makanya harus kita ketahui ya. Apa nama itu ada dalam fikih juga ya. Nah, fikih dalam akhlak itu ya assalamualaikum itu maknanya apa? Ya keselamatan bagi dunia akhirat. Ya. Kita mendoakan para saudara-saudara kita semuslim. Ya, kalau kita doakan itu kepada orang kafir kan nggak cocok. Sedangkan dia sendiri aja belum dalam kondisi keimanan dia selamat. Makanya waalaikum itu boleh. Ya, itu ya Om ya. Jawab insya Allah ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, Afwan, wa jazakillah khairan. Ada yang ingin bertanya yang lainnya? Hmm. Pak Salam. Ustadz, Ya, mau nanya Pak Ustadz, ya silakan Om. menjawab salam itu Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda atau mana lebih baik maknanya Pak Ustadz? Nah, insya Allah ini pertanyaan yang cukup bagus nih. Ya. Ini detail dalam beramal soleh. Ya. Kalau kita menjawab salam, itu lebih utamanya gimana sih? Assalamualaikum Waalaikumsalam aja atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Itu bagaimana? Nah, jawaban umum itu akan Ya, kita dapatkan di hadis ini. Nah, yang akan kita bahas nih Om. Ya. ya, Nah, tentang keutamaan salam. Ya. Nah, nanti anak akan bahas itu sekalian hadisnya ya Om ya. ya, baik Pak Nah, insya Ustadz. Allah. Ya. Hmm. Jazakallah khair. Ya, apaan? Wa iyaki Om. Wa jazakillah khairan. Ada yang lain Om? Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Cukup insya Allah Om atau Cukup, cukup Pak cukup ya? Ustadz. Kita lanjut. Ya. Apalagi ini jawaban dari Ummu ya. Dari hadis di keutamaan salam. Ya, bab keutamaan salam. Di hadis 986 ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, biasanya kalau riwayatnya Abu Hurairah itu sahih biasanya. Ya. Hadisnya sahih. Ya. Ia berkata bahwa seorang lelaki lewat di hadapan Rasulullah. Ya. Nah, saat itu beliau sedang di dalam majlis. Ya, lalu lelaki itu mengucapkan Assalamualaikum. Beliau bersabda 10 kebaikan. Lalu seseorang yang lain melintas dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Beliau bersabda, ya, 20 kebaikan atasnya. Kemudian orang lain melintasi lagi. Ya, laki dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baginya 30 kebaikan. Ya. Nah, maka ketika mendengar sabdanya Rasulullah, ada seorang lelaki bangkit di masjid tersebut, tetapi tidak memberikan salam. Beliau bersabda, alangkah cepatnya ya, apa yang dilupakan oleh sahabat-sahabat kalian. Ya. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi majelis, hendaklah memberi salam. Ya. Jika ia memandang perlu duduk, hendaklah ia duduk, dan jika ia bangkit, ya, hendaklah dia beri salam. Ya. Tiadalah salam yang pertama saat datang, maksudnya orang yang pertama datang lebih utama daripada yang akhir saat pergi. Ya. Jadi di sini terjawab ya. Salam ya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita jawab waalaikumsalam, 10 kebaikan. Kita menjawabkan waalaikumsalam warahmatullah, 20 kebaikan. Ya. Kalau kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tentu yang 30 itu. Nah, gitu Om ya. Nah, jadi bagaimana kita ya menjawab dengan maksimal. Nah, itu untuk apa yang mana lebih utama atau sunnahnya bagaimana lebih utama kita menjawabnya. Nah, kalau memisalkan ya para jamaah sekalian, yang mengucapkan salam itu komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita wajib menjawab dengan sederajat. Ya. Jangan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh lebih rendah. Itu kewajiban. Ya. Nah, insya Allah terjawab Om ya. Yang tadi bertanya Om, insya Allah ya. Ya, Pak Ustadz, kalau menjawab Waalaikumsalam itu
bagaimana Pak Ustadz Nggak bedanya? masalah. Ya, nggak masalah, Jawab Waalaikumsalam, tapi kebaikannya hanya 10 gitu. 10. Maksud saya gini, Waalaikumsalam dengan Waalaikumsalam, bedanya apa Pak Oh, Ustadz? Ya, Waalaikumsalam sama Waalaikumsalam. Ya. iya. Itu beda di takhrijul lughah. Apa itu takhrijul lughah? Itu apa namanya penataan bahasa. Ya. Hmm, Apakah tepat Waalaikumsalam ya atau Waalaikumsalam iya, iya. ya? Nah, yang lebih tepat alaikum ya itu sebetulnya ala itu Hmm, kan harfun jazm ya. Ya. Waalaikumsalam itu kalau dalam bahasa sebenarnya lebih tepat ya. hmm, Nah, Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam salam itu hmm, sebetulnya itu kalau dalam penuturan bahasa kurang tepat ya. hmm, Namun dalam bahasa Arab itu kalau orang Arab mengatakan seperti itu atau mengucapkan seperti itu berarti kaidah awalnya hilang. Jadi boleh, boleh ya boleh. Boleh Jadi Waalaikumsalam atau iya. Waalaikumsalam dua-duanya sama-sama boleh. Namun kalau secara kaidah bahasa lebih tepat Waalaikumsalam. Karena ala itu namanya harfun jazm. Harfun jazm apa itu? Itu apa? Mensukunkan apa namanya? Huruf setelahnya. Mensukunkan apa? Kosakata setelahnya, ya. Nah, Hmm. nah itu yang lebih menurut Anda lebih tepat wallahu alam ya. Dan ini kan bukan bahasa apa Al-Qur'an ya. Iya. Waalaikumsalam itu lebih tepat. Ya, karena kalau dalam Al-Qur'an eh, itu memang harus masuk ya. Mus itu kan harus masuk ke tasydid. Tapi itu enggak. Kalau Hmm, dalam bahasa Arab biasa itu enggak harus. Berbeda dengan tajwid ya. Hmm. iya. Itu dari pendapat Anda dari pandangan Anum ya. Wallahu alam ya. Hmm. Kalau terjawab ya. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, syukron jazakallah khair. Afwan wa yakirum. Kita lanjut ke hadis 187 ya. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku pernah pergi bersama Abu Bakar dalam satu kendaraan, lalu melewati suatu kaum. Lalu ia mengucapkan Assalamualaikum. Maka mengucapkan, ya, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Maka Abu Bakar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kaum itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Bakar berkata, orang-orang melebihi kita hari ini dengan kelebihan yang banyak. Maksudnya apa? Kita diutamakan untuk menjawab yang lebih. Ya, kalau misalkan Assalamualaikum, kita diutamakan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kebaikannya lebih. Ya. Dan seterusnya, ya, kalau yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ya kita diutamakan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa? Kebaikan kita lebih lagi. Ya. Begitu detailnya Islam itu, syariat Islam itu mengatur kita dalam beramal soleh. Ya. Memberikan keutamaan bagi orang yang berniat beramal soleh walaupun amalnya terlihat sepele. Ya. Ya, warahmatullah itu kan cuma ya dua kosakata lah gitu. Barokah itu cuma satu. Tapi di mata Islam itu mempunyai 10 kebaikan. Yang mana ingat ya para jemaah sekalian, setiap amal soleh kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. Bisa kita dapatkan minimal 100. Masya Allah kan? Ya. Maka jangan pernah pelit dalam beramal soleh. Walaupun sedikit. Ya. Nah, kita lanjut ke hadis 98 ya, dari Ummul Mukminin. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang menyebabkan orang Yahudi itu pada iri. Kaum Yahudi itu iri kepada kaum Muslim. Ya. Seperti mereka iri terhadap salam dan ucapan amin. Ya. Ucapan salam, amin. Ya. Itu syarat Islam. Ya. Yang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu iri. Ya. Makanya banyak mereka mengikuti kan. Nah, ya kan. Mereka cari itu ya. Di mana nih kita cari yuk apa ucapan salam sesama misalkan kaum Nasrani, ucapan salam sesama kaum Yahudi. Ya. Makanya kita biasakan adat-adat anak kita untuk mengucapkan salam. Ya. Bukan hanya selamat pagi, selamat siang, enggak. Assalamualaikum dulu, baru selamat pagi, selamat siang. Ya. Kita biasakan dengan salam. Ya. Kita lanjut sedikit lagi pada jamaah sekalian. Ya. Tentang assalam adalah salah satu nama-nama Allah. Ya.
Seperti dalam hadis ini ya, dari Abat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya assalam adalah salah satu dari asma'ullah, ya, nama-nama Allah yang diletakkan di bumi, ya, dibiarkan disebarkan di bumi. Maka sebarkanlah salam di antara kalian, ya. Yang mana salah satu dari nama-nama Allah itu sebagai doa untuk kita, Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Ya, makanya ketika kita berdoa kan, ya, Anta Syafi, la syifa'un illa syifa'uk. Itu dulu kan doa kita untuk minta kesembuhan. Ya Allah, Engkau itu Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Isfili, ya, isfi, ya, sembuhkan aku, ya. La syifa'u illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ya, maka kalau kita berdoa para jamaah sekalian, salah satu syariatnya kan kita memuji nama Allah. Kita memuji sifat-sifat Allah yang agung, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya. Nah, maka dengan ucapan salam itu kita memuji Allah sembari kita mendoakan saudara kita. Yang mana kalau kita mendoakan saudara kita juga mendapat seperti mendoakan diri kita sendiri. Ya. Kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 190 ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, ia berkata, ya, para sahabat sedang sholat di belakang Rasulullah. Kemudian seorang mengucapkan salam, ya. Assalamu ala Allah, ya. Salamnya seperti itu, keselamatan bagi Allah. Setelah Rasulullah SAW selesai dari sholat, beliau bertanya, siapa yang mengucapkan assalamu ala Allah? Semuanya Allah adalah assalam, maha pemberi keselamatan, ya. Maka ucapkanlah salam, at-tahiyatulillah, wassalatu, ya, wassalamu, wa thayyibatulillah, ya. Ya, atau banyak tuntunan kata yang diubah-ubah ya. Nah, maka ucapan salam dalam kita tasyahud akhir itu seperti kita mendoakan diri kita sendiri, yang mana artinya segala salam, sholawat, kebaikan adalah milik Allah. Semua keselamatan senantiasa Allah curahkan kepadaku. Itu wahai Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula rahmat dan juga berkahnya. Ya, semoga pula keselamatan dicurahkan kepada kami. Itu bagi orang-orang yang sholat. Nah, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan juga utusannya. Nah, jadi dalam kita tayat akhir maknanya seperti ini, ya. Tentang apa keselamatan kita. Salawat dan juga kebaikan itu milik Allah, maka limpahkanlah juga keselamatan, kebaikan itu kepada diri kita, ya. Nah, inilah bagaimana ya setiap kita beramal soleh itu ada maknanya. Maka maksimalkanlah kita dalam beramal soleh dengan mengetahui makna-makna tersebut. Ya, maka kalau kita sholat, ini para jamaah sekalian, lebih baik kita tahu fikih sholat kan. Ini bacaannya maknanya apa? Ya, agar kita bisa menghayati. Ya. Nah, maka syariat seperti ucapannya apa? Tasyahud akhir yang dari Ibnu Mas'ud itu lebih afdol. Maksudnya salah satu yang afdol ya. Dari tasyahud-tasyahud yang bentuknya berbeda. Ya. Nah, ini adalah bagaimana ya syariat salam itu ya turun kepada kaum muslimin sebagai doa ya memuji ya nama-nama Allah yang mana kedudukannya Allah itu tidak bisa ya digantikan ya Maha Pemberi selamat. Siapa yang bisa memberi selamat selain Allah? Ya. Maka kita harus ketahui keselamatan itu mutlak milik Allah, hendaknya dari Allah. Maka kita gapai dengan usaha dan juga amal soleh kita dan juga doa-doa yang kita lantunkan setiap hari. Maka para jamaah sekalian jangan pelit kita beramal soleh, jangan sampai kita lupa berdoa. Karena apa? Itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri manfaatnya. Yang mana nanti kita ya segala amal soleh kita ya semoga diterima oleh Allah dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai hadis 990 para jamaah sekalian ya. Ada yang ingin ditanyakan ya tentang lagi-lagi tentang salam ya, keutamaan salam ya. Kemudian bagaimana kedudukan salam, bagaimana cara kita ya, mengucapkan salam ya. Bahkan ada adab-adab dalam mengucapkan salam.
Dan apa itu salam? Ya, tidak ada pertanyaan insya Allah para jemaah sekalian. Sudah cukup insya Allah. Ya. Cukup Pak Ustadz, cukup. Bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana setiap amal soleh kita, ya, dan juga doa-doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir nanti. Ya, insya Allah menjadi, ya, amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbil Insya Allah kita dipertemukan sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rabbal alamin. Ya, kita minta maaf bila ada kekurangan dan juga kekeliruan. Ya, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu